Tapi di sana ada sekelompok orang dan semoga ini adalah golongan kita semuanya. Sabaqat lahum yang sudah ditentukan oleh Allah, minna dari Allah, al-husna, orang ahli surga. Husna adalah surga dan kebaikan. Itu kan neraka, tapi di sana ada juga nanti kisah ahli surga. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah seperti itu, ulaika anha mub'adun, dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka. Tempat surga. Indahnya keadaan di surga. Gambarannya la yasma'una hasisaha. Begitu jauhnya, padahal jeritanya cerita dahsyat. La yasma'una hasisa, enggak pernah dengar suara-suaranya neraka tadi. Hiruk pikuk yang dahsyat tidak akan terdengar lagi. Wahum, mereka di dalam surga, fima ishtahat anfusuhum khalidun, abadi di dalam surga juga. Fima ishtahat anfusuhum, dan dia mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ini gambaran tentang keindahan di surga yang luar biasa. Karena kalau disebutkan, kalau Nabi menyebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi balil bashar. Maka kalau Rasul tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar tentang keindahan, mendengar seperti apa sih indahnya suara di dalam surga. Indahnya seperti apa? Tidak pernah mata ini melihat. Enggak pernah terlintas kalau kita berkhayal sedahsyat-dahsyatnya khayalan, tidak. Kalau kita gambarkan kehidupan di dunia, mungkin orang yang paling kaya yang punya pembantu dengan alat-alat lengkap, mau minum saja pencetin langsung datang gelas. Pencet sebelahnya makanan langsung sate anget. Pencet gitu. Ini kalau seandainya ada alat tercanggih, teknologi tercanggih di dunia membuat pelayanan kepada bosnya, orang kaya, tidak akan bisa menandingi surga yang di saat Anda punya lintasan di hati sudah diwujudkan. Keindahan di surga. Kita punya kerentek, lalu langsung diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah keindahan surga. Memang ada beberapa tentunya ya ngukur dengan keadaan dunia. Dunia kan punya rumus konon undang-undang kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan akhirat. Jangan di dunia saja berbeda, antara dunia nyata, dunia mimpi itu berbeda. Rumus kehidupan. Sehingga ada memang upaya-upaya untuk meruntuhkan keyakinan surga. Biasanya pertanyaannya seperti anak-anak yang ya biasanya senang dengan tuduhan-tuduhan, senang dengan perendahan kepada agama. Makanya kita harus waspada, jangan biasa mendengar hal-hal yang semacam itu. Di antara ada pertanyaan begini, kita itu merasakan enak itu karena pernah tahu rasanya tidak enak. Kita pernah merasakan nikmatnya istirahat karena kita capek. Bagaimana di surga kita bisa merasakan nikmat? Karena tidak ada sesuatu yang tidak nikmat katanya di surga. Terus perbandingannya dari sisi mana itu? Kan begitu. Itu ada khayalan saja. Ya itu dijawab. Surga lebih daripada dunia khayal. Artinya apa? Khayalanmu tidak akan mencapai keindahan surga. Karena yang menciptakan adalah Allah. Sehingga kita tahu ini manis karena kita pernah merasakan pahit di situ. Menurutnya. Itu kan rumus di dunia. Kalau rumus di akhirat berbeda. Kalau kita menelan buah sangat enak, kesukaan kita, sama ini aku suka buah apel dulu. Sekarang kita makan buah apel, enak. Tapi baru teringat, nggak ada apa-apanya yang aku rasakan di dunia. Sehingga apel itu terasa sangat enak sekali. Kemudian dia mencoba buah sawo barangkali. Buah sawo enggak sih? Karena semua yang Anda inginkan ada. Ternyata di saat memakan buah tersebut, ini sangat enak. Jadi kapan ia merasakan kenikmatan tertinggi, kualitasnya tertinggi. Sehingga nggak bisa mengatakan ini lebih enak dari itu lebih enak dari ini, sudah nggak bisa lagi. Dan begitulah Allah buat. Itu ada hubungannya dengan kebahagiaan juga. Sebetulnya kan inilah secara, kalau orang hanya yang pandangan cara pandang yang sempit,
Mungkin menganggap kebahagiaan itu hanya dengan kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Padahal di alam nyata banyak orang kaya tidak bahagia, cekcok rumah tangganya. Sementara tetangga kita fakir, kerja sehari makan sehari, candaria, setiap saat hidupnya enak, bahagia, nggak punya problem, nggak punya permasalahan. Gotong royong di kampung dia bisa, semuanya bisa, tanpa ada kesusahan. Sehingga bahagia tanpa syarat. Dari mana? Allah beri kebahagiaan. Ini gambaran surga pun juga demikian, Allah yang memberi. Apakah jaminan itu sampai rumah Anda yang rumahnya 5 miliar, dibangun 5 miliar, mobilnya mewah-mewah, kemudian dia pasti bahagia? Dari mana Anda bisa memastikannya? Kecuali Anda pakai rumus khayal, rumus kebiar saja. Wah, bahagia kayaknya. Naik mobil, senyum dan sebagainya. Itu berantem masuk kamar. Karena kebahagiaan bukan dari harta. Bisa jadi tetangga rumah kita, lihat itu seorang bapak yang pergi ke sawah pagi-pagi, 2 jam kemudian disusul istrinya membawa rantang, makan bersama di gubuk yang reot itu, Masya Allah. Enak sekali, nikmat sekali. Setelah itu tertidur sang suami. Istri yang lihat, ngorok lagi suaminya, Masya Allah. Keluar sendayan, Alhamdulillah, satu kampung kedengaran. Dia merasakan kebahagiaan biasa. Bangun kaget istri nggak ada, langsung buru-buru pulang, selesai. Hidupnya seperti itu, indah iramanya. Kalau orang dengan mata dohir melihat, terseksa dia, capek, pergi ke sawah dan sebagainya. Anda tidak merasakan apa yang dirasakan. Atau memang kita tidak pernah menemukan kebahagiaan sehingga memandang kebaikan itu syaratnya harus ada. Seharusnya ada dunia, syaratnya harus ada tahta. Lupa bahwasanya pemberi kebahagiaan adalah Allah. Ini kisah di dunia. Di alam dunia itu ada perbedaan. Alam nyata, alam jaga dan alam mimpi juga berbeda. Mimpi kadang kalau menemukan keindahan dalam mimpi ya indah sekali padahal mata tidak melihat. Kita misalnya di dalam mimpi kita pergi sebuah taman yang indah dengan bunga-bunga yang mekar, kumbang-kumbang beterbangan, kupu-kupu yang menghiasi, angin sepoi-poi, kemudian ada rasa hangat matahari dan seterusnya. Terbangun, dia masih ingat kok keindahan itu. Apalagi ketemu, suamiku yang lagi pergi kok merasa banget aku pulang. Ada keindahan bangun terjaga. Padahal rumusnya rumus apa itu? Nah, ini seperti itu. Mata masih terpejam. Kok lihat bunga-bunga dari mana? Nah, artinya membangun keimanan akan adanya surga itu sederhana bagi orang yang mau berpikir merenung seperti ini. Jadi surga adalah indah. Keindahan surga tidak bisa dibayangkan saat ini. Yang jelas kalau nanti ada orang punya kenikmatan di dunia yang paling nikmat, kemudian suruh di saat masuk surga pertama kali dia mengatakan bahasanya kenikmatan dulu kok sudah nggak ada semuanya. Begitu indahnya. Begitu juga cari orang yang paling tersiksa di dunia. Mungkin sakit koreng, jantung, paru-paru segala macam disiksa orang, disiksa hatinya, dikhianati sama habis-habisan. Masuk neraka satu celupan, celup mengatakan bahasanya hilang rasa sakitku di dunia. Ternyata sakit di neraka lebih pedih dari itu semuanya. Ini keadaan di neraka. La yahzunumul faza'ul akbaru. Jadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang ahli surga tadi, orang-orang beriman, itu nanti di akhirat tidak pernah mendengar suara-suara rintihan neraka, suara-suara rintihan ahli neraka. Muba'adun dijauhkan. Dan sebelumnya datang hari kiamat atau di saat terjadi hari kiamat ini la yahzunumul faza'ul akbar. Tidak akan menjadikan mereka ketakutan, kegelisahan. Al-faza'ul akbar itu adalah di saat ditiupkannya trompet yang kedua. Jadi manusia itu kita nanti trompet itu akan ditiup oleh malaikat 2 kali. Sangkakala akan ditiup 2 kali. Yang pertama adalah di sini semuanya ada, alhamdulillah di sini ada, di kitab Samiyat ada. Ditiup yang pertama adalah di saat sangkakala ditiup yang pertama semua yang hidup meninggal dunia. Selesai kisah kehidupan. Baru ditiup sangkakala yang kedua bangkit semuanya. Khususnya manusia. Tapi dari binatang-binatang juga ada yang ikut dibangkitkan untuk membalas dan selesai kisahnya, tidak ada nerakanya. Ayam jago yang dolim pada ayam jago lainnya diizinkan bangkit untuk menuntut, selesai kisahnya. Kisah padang mahsyar.
Orang beriman tempatnya sendiri. Bukan tempatnya sendiri, cara berjalannya sendiri. Di padang mahsyar. Semuanya kami hadirkan di sini, padang mahsyar. Bumi ini akan dirubah menjadi putih tanpa tapal batas, tanpa rambu-rambu petunjuk jalan. Sehingga antara barat dengan timur bagi kita sudah tidak beda. Sehingga orang hanya bingung, saya tadi dari mana dan akan kemana. Sebab darinya dan kemananya sama bentuknya. Jadi orang bingung, sampai gitar di ayaan begitu. Muter begitu. Orang yang tidak beriman tersesa, di situ adalah puluhan ribu tahun. Kecuali bagi hamba yang beriman, yang melewati padang mahsyar yang lama itu, digambarkan mabainan dhuhri wal asri, seperti antar waktu duhur dengan asar, seperti kilat. Dipercepat oleh Allah waktunya untuk orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman tidak akan merasa kegelisahan di sana, tidak akan merasa gelisah di hari itu. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gelisah. Wa tatalaqahumul malaikatu, akan tapi justru disambut malaikat, dibawa ke surga. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang telah dijanjikan, bahwasanya hari ini akan tiba. Sekarang sudah tiba hari kebangkitan. Untuk ahli surga diantarkan ke surga, ahli neraka diantarkan ke neraka. Yauma natwi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dijelaskan bahwasanya bagi Allah untuk melipat langit ini ada seperti kalau kita nutup kertas. Bagi Allah untuk menghancurkan selesai, gampang sekali. Selesai. Jadi Allah melakukan itu dengan mudah. Seperti kertas yang ditutupkan. Allah Maha Kuasa. Kama bada'na wal khalqin, seperti awal penciptaan kalian ditiadakan, kalian tidak ada, kemudian kami tiadakan, yaitu dibangkitkan. Kalian semua ditiadakan, kemudian dibangkitkan kembali. Ini seperti awal khalq. Jadi kita akan dari tiada kemudian diadakan. Nanti akan kisah itu ditiadakan di saat ditiupkan sangkakala, kemudian diadakan lagi. Dibangkitkan kembali. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dan Allah akan memenuhi janji-janjinya. Semuanya itu akan disebutkan, itu akan terjadi. Ya, padang mahsyar, sirat mustaqim, timbangan dan seterusnya. Itu kami tuangkan dalam Sam'iyat. Ini kitab Sam'iyat. Apa ini? Sam'iyat adalah hal-hal atau ghaibiyat, hal-hal yang kita dengar yang harus kita imani. Ini ada rentetannya tadi. Perjalanan sudah dibangkitkan, kemudian perjalanan ada telaga baginda, kemudian juga ada timbangan, ada hisab, ada pembagian buku dan buku amal dan seterusnya hingga nyebrang siratal mustaqim, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Inna kunna fa'ilin, sungguh Allah akan melakukan itu semua dengan mudah. Sangat mudah. Allah yang menciptakan semesta, Allah yang menghancurkan semesta. Setelah itu akan diganti oleh Allah dengan kehidupan yang baru. Anda semua berada di surga, orang neraka, ahli neraka di neraka. Inilah. Kemudian ayat selanjutnya, walaqad katabna, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menjadikan kita golongan-golongan ahli surga. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa kita, semoga Allah ampuni kita, bimbing kita. Allah menjauhkan dari sebab-sebab kehinaan. Allah mengampuni kita, guru-guru kita, orang tua kita, anak-anak kita semuanya, murid-murid kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.